Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Teknesi HP Banua dalam tutorial perbaikan handphone. Gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dimurahkan rezekinya, teman-teman, diberi keberkahan dalam setiap aktivitasnya. Baiklah teman-teman dan sahabat teknisi HP Banua, mohon maaf sekali saya lama sekali tidak ngomong-ngomong, ngoceh-ngoceh, berpandai-pandai seperti ini ya. Itu disebabkan karena banyaknya kegiatan, kesibukan dan lain sebagainya. Oke teman-teman dan sahabat teknisi HP Banua, dalam tutorial perbaikan handphone pada pertemuan kita kali ini saya kedatangan sepisan handphone Oppo A5s dalam keadaan membingungkan ya. Penyebabnya pun belum diketahui, apakah kerusakannya ini permanen atau santai-santai saja. Nah, di sini saya nyalakan handphonenya. Di awal tadi kita lihat bahwasannya handphonenya di menu recovery mode ya. Tetapi di sini saat saya nyalakan, tiba-tiba saja logo Oppo-nya ini berjalan seperti ini lama. Biasanya kalau seperti ini bisa masuk ke menu ya. Nah, ini tutorialnya cukup lumayan lama ya teman-teman, karena real tidak saya percepat, tidak dipotong-potong juga. Jadi teman-teman bisa memastikan ya bahwa perbaikan handphone di Teknesi HP Banua tidak direkayasa. Nah, begitu saja. Oke, ikuti terus tutorialnya sampai selesai. Yang baru saja bergabung di channel saya, silahkan tekan tombol subscribe-nya agar kita bisa berteman, saling berbagi cara perbaikan handphone dan hiburan-hiburan lainnya ala Teknesi HP Banua. Jika teman-teman suka dengan tutorial saya ini, silahkan tekan like-nya, di-share juga ke teman kalian ya, supaya saya banyak kawannya, banyak sahabatnya yang bisa saling support dalam memberikan tutorial tentunya. Baiklah, di sini saya masih menunggu ya teman-teman dalam login di logo Oppo. Karena kalau seperti ini, untuk prediksi saya handphonenya akan menyala ya teman-teman. Tapi tidak teman-teman, tidak bisa dinyatakan 100% handphonenya normal. Takutnya akan kembali restart recovery mode. Jadi apabila kita dikasih handphone untuk perbaikan, yang mana handphone ini kadang restart, kadang normal, itu bahaya ya teman-teman. Bahayanya pas waktu kita terima, kita tes, jangan langsung dikasih sama yang punya. Jika teman-teman ingin betul-betul servisnya mantul, jadi selesaikan permasalahannya ya, cek betul-betul kerusakannya. Begitu saja tips dari Teknesi HP Banua. Oke, di sini sebenarnya saya servisnya ditunggu sama yang punya, karena katanya handphonenya cuma atu-atunya ini aja saja ya. Jadi resiko servis apabila dipinta, kerjakan sesuai kemampuan dan berikan yang terbaik untuk user atau pelanggan Anda. Baiklah sahabat Teknesi HP Banua, ditunggu kurang lebih hampir beberapa menit, 3-4 menit ya teman-teman, masih saja hanya mentok di logo. Nah, maka saya putuskan sekalian juga mau servis handphonenya. Jadi saya putuskan untuk membongkar handphonenya saja. Nah, caranya untuk Oppo A5s itu lepaskan dulu back covernya sebelum mengangkat secara keseluruhan, karena di balik back cover ini terdapat baut-baut yang menjengkelkan. Bukan yang menjengkelkan, yang menahan supaya handphonenya ini tahan sama benturan-benturan, tidak langsung tahambur.
Oke ya teman-teman dan sahabat teknisi HP Banua. Nah, penampakannya seperti ini setelah kita buka back covernya. Nah, ini handphonenya menyala ya. Wah, ini handphonenya menyala tetapi ada save mode ya, tulisan di bagian bawahnya ini ya teman-teman. Kita coba langsung saja masuk ke menu. Ini seperti terstart ya, handphonenya terstart dengan sendirinya. Tidak tahu penyebabnya, mungkin karena ada salah satu komponen handphonenya yang nge-short atau sengaja di restart oleh yang punya. Jadi kita coba masuk saja ke menu ya. Kita cek dulu keadaan handphonenya, normalnya seperti apa, kerusakannya seperti apa. Karena kalau rusak nanggung seperti ini itu perlu ketelitian yang jeli ya sahabat teknisi HP Banua. Karena untuk menduga-duga itu rasanya sulit ya teman-teman. Tapi biasanya kalau permasalahan itu pada recovery mode itu ada salah satu komponen dari handphone ini yang nge-short ya teman-teman. Jadi jangan khawatir, jika ingin belajar bersama saya ikuti tutorialnya sampai selesai. Nah, aneh ya teman-teman, di sini disuruh masuk ke akun Google. Nah, dan di atas teman-teman bisa lihat ya bahwasanya volume handphone ini tanpa ditekan langsung mencet di bagian tombol bawahnya tadi ya. Sekilas kita lihat bahwasanya bagian tombol bawahnya ini mengalami short. Baiklah, kita coba matikan handphonenya ya, karena setelah ini kita akan coba untuk untuk memperbaiki kerusakan pada handphonenya ini. Nah, kita coba dulu ya, apakah di bagian tombol powernya. Kita coba masuk saja lagi ya teman-teman, ikuti arahannya, karena takutnya ini terstart masuk ke menu recovery seperti yang tadi kita lihat ya, diminta akun Google. Dan saya tanyakan kepada yang punya handphone, kebetulan lupa akun Google-nya ya. Jadi handphonenya ini sangat aneh ya teman-teman. Baru pertama kali saya temukan handphone seperti ini. Kita coba masuk lagi, masuk terus sampai dalam, masuk sampai ke dalam, semakin dalam, dan pada akhirnya memeriksa layanan info seperti ini. Kita tunggu. Tadi tidak yang di awal. Nah, di sini tulisan lewati ada ya, yang tadi tidak ada. Nah, itulah yang membingungkan ya teman-teman. Kalau sudah muncul lewati berarti bisa kita lewati saja pada akun Google. Ternyata handphonenya ini memang ke recovery, tapi anehnya atau ke restart ya teman-teman, kembali ke pengaturan awal. Tetapi anehnya bisa tembus tanpa jebolan akun Google. Nah, gitu saja ya keanehan satu lagi dari handphone ini. Oke, kita matikan saja handphonenya dan kita akan lanjutkan ke tahapan berikutnya ya dalam tutorial perbaikan handphone. Di sini kembali lagi muncul apa ya teman-teman, keterangan di pojok bawah ini. Biasanya kalau tanda itu recovery mode, bilang keterangannya seperti itu. Nah, ini setelah kita matikan lalu kita nyalakan kembali lagi, muncul lagi. Nah, inilah yang tadi saya terangkan ya teman-teman, bahwasanya handphone yang kadang error, kadang normal itu susah diperbaiki, agak sedikit rumit ya. Jadi tugas seorang teknisi handphone itu harus betul-betul jeli ya, mendeteksi kerusakan handphonenya, tentu dengan cara dan trik masing-masing teknisi.
Oke, kita langsung bongkar saja ya teman-teman. Dan untuk memberikan keterangan yang lebih lancar, nyaman, itu kita perlu apa ya teman-teman? Perlu sahabat yang selalu menemani kita. Saya cari dulu ya sambil teman-teman lihat tutorialnya, kita bongkar perlahan ya. Kita cari yang bisa dihisap, bisa dihembus. Oke sahabat teknisi HP Banua, handphonenya selalu masuk recovery ya, seperti yang teman-teman dan Anda lihat semua. Nah, ini kita lepaskan satu demi satu. Kalau teman-teman hebat bisa lepaskan sekaligus semua, silahkan bagikan caranya kepada saya ya untuk pelepasan baut seperti ini. Kalau saya dari dulu cara lepas baut baterai itu ya satu persatu. Kalau ada yang lebih hebat, lebih canggih, bisa lepas langsung sekaligus semua, silahkan teman-teman tuliskan saja di kolom komentar, berikan trik terindahnya untuk saya ya. Oke sahabat teknisi HP Banua, setelah semuanya baut terlepas, jangan lupa yang baru gabung tekan tombol subscribe-nya, di like, di share, di komen juga ya, supaya saya itu lebih semangat ngomong-ngomong bepander-pander kayak ini. Nah kita lanjut kembali. Ini sambil ini ya, sambil menyedot sambil melepas juga. Nah setelah itu baru kita congkel-congkel, colok-colok seperti ini sampai pada akhirnya back cover belakangnya terlepas secara keseluruhan. Nah, tinggal satu sisi bagian saja, pelan-pelan, jangan sampai merusak back covernya. Nanti yang punya handphone komplain. Nah ini handphonenya masih original punya, belum pernah diservis sebelumnya ya teman-teman. Jadi ini adalah kerusakan perdana pada handphone si pemiliknya ya. Jadi ini adalah handphone pertama kali mengalami kerusakan, dan kerusakannya sungguh membingungkan. Kita bongkar saja congkel seperti ini karena kita akan lakukan pengetesan secara manual ala teknisi HP Banua ya. Ini hembusan, tarikan hembusan rokok ya teman-teman, jangan salah sangka. Nah cara trik manualnya seperti ini, kita shotkan saja di bagian powernya seperti ini, apakah masih muncul recovery mode atau tidak. Nah kosong ya, di bawah sudah tidak ada. Nah kalau sudah tidak ada di bawah di sini, itu langkah selanjutnya tentu kita akan coba ya teman-teman untuk ngecek lagi dengan cara kita tempel saja sedikit kertas ya teman-teman, atau lem kertas, bukan lem ya, isolasi kertas ya, terserah Anda lah menyebutnya seperti apa. Nah kalau saya bilangnya ini isolasi kertas, kita tutup saja bagian yang short ya teman-teman, dan kita nyalakan handphonenya. Nyalakan handphonenya tanpa tombol power ya. Nah ini tanpa tombol power, dan ini sudah bisa
saya pastikan bahwasannya kerusakannya di salah satu, saya sebut ya, bukan tombol power, tombol volume. Saya ulang kembali, tombol volume yang mengalami kerusakan ya. Nah, karena saya kemarin itu ada salah sebut, banyak diprotes oleh teman-teman. Nah, ini handphonenya normal ya, tanpa tombol volume. Nah, jadi tugas selanjutnya yaitu ngecek pada bagian tombol volumenya saja. Nah, udah ya, untuk pengetesan cukup. Jadi lanjut kita, saya coba keruk-keruk ya, siapa tahu saja yang di sini yang rusak ya. Kita coba saja sampai selesai ya teman-teman, kurang lebih setengah jam ini perbaikannya. Yang penting ketemu hasil akhirnya yang memuaskan tentunya. Waduh. Nah, itu teman-teman bisa lihat ya, bisa lihat di volumenya itu saat kita tekan itu langsung kembali habis ya, atau langsung turun ya, tanpa suara jadinya. Jadi bisa dipastikan tombolnya ini yang mengalami kerusakan. Caranya congkel saja, congkel saja ya. Dicongkel dan kita keruk-keruk seperti ini ya, keruk-keruk sesuka Anda, sampai hancur pun boleh, tapi saran saya yang penting karatnya ini hilang ya, karena ini berkarat teman-teman. Jadi bersihkan, gunakan thinner atau apa saja ya yang bisa membersihkan bekas karatan. Nah, atau solusi lebih mudahnya ada ya teman-teman, tinggal ganti tombol volume up-nya atau tombol volumenya, tinggal Anda ganti, selesai. Tapi di sini kebetulan saya tinggalnya di kampung, jauh dari toko spare part. Jadi setiap perbaikan yang tidak punya spare part pengganti saya kerjakan seadanya saja. Apa yang bisa digunakan, yang penting handphonenya bisa normal kembali. Itulah tip dan trik ala teknisi HP Banua supaya jadi duit teman-teman, bisa buat jajan dan keperluan lainnya. Nah, kita keruk sambil ditetesi atau kita tambahkan cairan thinner, karena biasanya untuk saya cairan thinner yang sering saya pakai untuk mempermudah menghilangkan karat ya, karena ini berlaku di semua handphone ya, bukan hanya Oppo atau Vivo dan yang lainnya. Karena di tempat kami tinggal di sini itu dekat sekali dengan lautan ya, air asin yang zat asamnya itu sangat banyak kata orang. Jadi itulah yang menyebabkan biasa tangan agak basah atau habis megang ikan, milih-milih ikan di pasar, lalu pencet handphone. Nah, itulah yang cepat sekali pada kaleng tombolnya ini berkarat ya. Nah, ini setelah tadi saya cerok-cerok atau kerok-kerok. Nah, teman-teman bisa lihat ya,
Nah, ini setelah tadi di itu masih saja, berarti bisa dipastikan belum sempurna ya teman-teman, belum sempurna dalam membersihkan karatnya ya teman-teman. Jadi triknya, nah ini sudah agak nahan ya, sudah agak nahan, kita coba makanya pelan-pelan untuk perbaiki handphone yang apa ya teman-teman, yang kerusakan pada volume ini. Nah, ini harus betul-betul teliti, jeli, jangan sampai terburu-buru ya. Nah, ini sudah bisa dipastikan volumenya sudah tidak ngesot lagi. Jadi saya akan putuskan untuk membersihkan kalengnya saja ya setelah ini, dan kita akan coba pakai kembali pada kaleng yang dipakai, tapi pilih yang sudah tidak yang belum berkarat, atau juga apa ya teman-teman, mohon maaf ya, lama tidak ngomong-ngomong seperti ini, jadi agak sedikit lucu ya. Aduh, ya udah kita lanjut kembali. Nah, untuk kalengnya bisa Anda bersihkan juga dengan thinner dengan cara dikeruk seperti ini sampai karatnya itu bersih, atau ambil salah satu kalengnya, kan ada 2 lapisan ya. Kalau tidak 2 bisa 3 dan seterusnya. Nah, ambil kalengnya salah satu ya teman-teman, ambil salah satu yang tidak berkarat. Nah, ini trik sederhana. Nah, lalu setelah itu taruh di pinnya ya, di pin switch volume-nya ya, volume pengecil ya teman-teman. Nah, kalau posisinya sudah hampir pas seperti ini, tambahkan isolasi kertas. Nah, isolasi kertas ini adalah gunanya pengganti temannya, yang kalengnya tadi ada 2 atau ada 3, itu kita ganti dengan isolasi, jadi untuk ketebalannya fast. Nah, ini seringkali saya gunakan ya sahabat teknisi HP Banua yang saya cintai. WC. Nah, kita cek ya teman-teman. Nah, ini mempaskan atau mempresisikan ini harus betul-betul ya, tapi enaknya tuh langsung dipasang ya teman-teman, jadi tidak tergeser-geser. Oke, kita lanjut saja. Saya rasa ini sudah normal handphonenya. Kita lanjut saja untuk memasangkannya saja. Nah, ini agak bingung ya. Pasang di luar apa di dalam ya teman-teman. Nah, karena kebanyakan handphone yang dibongkar itu kadang-kadang sedikit lupa, maklum ya, karena saya juga manusia bukan robot. Nah, oh ternyata bolak-balik ini pas saya servis ini juga ketawa sendiri ya teman-teman. Kok bingung ya gimana tadi pasangnya, ternyata dipasang di luar ya. Maklum, saya juga manusia bukan robot ya. Nah, kita pasang saja dulu pada back covernya supaya bisa memastikan bahwa kaleng tombol volume tadi sudah tidak ngesot lagi dan bisa berfungsi walaupun penuh dengan sedikit kekerasan dalam menekan tombolnya. Oke ya. Sudah selesai. Langkah selanjutnya yaitu memasangkan bautnya. Nah, yang dari dulu sampai sekarang saya belum tahu triknya, yaitu cara memasangkan baut sekaligus. Yang ini karena dari dulu saya pasang baut ini satu-satu ya teman-teman. Setiap lubang saya tambahkan baut, digiling-giling, diputer-puter.
baru kepasang satu. Jikalau bautnya ini banyak, maka itu akan saya ulangi sampai puluhan kali biasanya teman-teman dalam satu handphone, karena bautnya lebih dari 10. Nah, ini alhamdulillah jadi cuannya, jadi duit ya teman-teman, jadi duit yang biayanya cukup mahal ya bagi saya, tapi tidak sampai 200.000 lah ya. Bisa beli beras, bisa beli rokok, bisa beli jajan, pentol, bakso, dan lain-lain. Karena ini handphonenya servisnya minta cepat ya, minta cepat. Jadi beda dong sama santai-santai. Kalau ini kan buru-buru, mintanya buru-buru diperbaiki. Kalau berani bayar mahal, kita kerjakan langsung. Silahkan Anda tunggu, sebisanya saya akan perbaiki handphonenya sampai Anda puas, saya pun senang. Oke ya sahabat teknisi HP Banua, terima kasih banyak sudah menonton tutorial dan mendengarkan. Saya ulangi. Oke sahabat teknisi HP Banua, saya ucapkan terima kasih banyak sudah menonton tutorialnya sampai selesai dan mendengarkan ocehan-ocehan dan keterangan yang sedikit ngelucu ya dari saya teknisi HP Banua. Mengucapkan ribuan terima kasih atas dukungannya, atas supportnya, dan tentunya untuk kawan-kawan Banua Kalimantan Selatan, sekali-sekali pian beelang ke ada ulun sinilah. Nah ini ulun bahasa kampung, karena ulun pun orang kampung, keturunan orang Hamuntai, orang Hamuntai ya teman-teman, yang tinggalnya di Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan, Desa Pantai, Kecamatan Gelumpang Selatan. Silahkan saja kunjungi di konter handphone saya, yaitu adalah Pelangi Sel ya. Dimanapun teman-teman insya Allah tahu. Yang susah nyari, buka aja Google Map, cari Pelangi Sel Kabupaten Kota Baru, insya Allah dapat. Dan akhir dari tutorialnya, saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak ya. Semoga bermanfaat. Insya Allah nanti kita akan berjumpa kembali dalam tutorial perbaikan handphone selanjutnya ala teknisi HP Banua. Saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.